Ya, halo, selamat sore. Nah, sekarang kita sudah ada nih preview pertandingan ini buat entar malam. Tapi di sini mau gue ralat sedikit. Tadinya mau Liga Inggris, Italia sama Spanyol, cuman nggak sempet waktunya buat yang Spanyol. Jadi kita bikin untuk Liga Inggris dan Italia aja. Oke, di sini bisa digunakan sebagai referensi buat ngebet, tapi sangat tidak dianjurkan. Tetapi tidak apa-apa, orang main saham aja boleh. Nggak ada bedanya kok ini. Dan bedanya yang satu perusahaan, yang satu klub bola gitu. Sama aja naik turun, kalah menang kan? So it's okay. Gue pede, gue posting ini. Oke, ini intuisi gue. Racikan dari kata hati, feeling dan intuisi. Oke, kita lihat hasil pertandingan kemarin. Kayak tadi udah dibahas di video sebelumnya. Sabtu tanggal 21/11 tahun 2020. Kalau kita lihat sebenarnya ada yang lucu. Apa tuh? Tanggal, bulan, sama tahunnya itu jadi hasil pertandingan. Newcastle Chelsea 0-2, 2-0. Aston Villa Brighton 2-1. Nah, MU BBA enggak, itu kesalahan itu. Itu pertandingan error. Tottenham City 2-0. Croton Lazio 2-0. Spezia Atalanta itu juga kesalahan itu. Karena ada satu gol yang dianulir, juga ada yang kena tiang. Di situ ya, disinilah kenapa disebut bola itu bundar. Karena semua adalah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, Juve Cagliari 2-0. Spanyol kita kesampingkan sejenak. Oke, karena kita nggak mau ngebahas itu di prediksi sekarang. Oke, kita ke Liga Inggris. Sekarang ada pertandingan pertama itu. Nah, kalau gue biasanya itu gue pantengin itu TV. Walaupun nggak tahu kadang di setelah di channel apa. Jadi gue nontonnya lewat handphone. Sian ya. Nah, pertama itu ada Fulham lawan Everton. Di sini Everton itu difavoritin juara di awal musim. Cuma lama-lama di performanya menurun. Kalau lihat di sini menang, seri, kalah, kalah, kalah. Nah, masa sih udah datengin James Rodriguez masih kalah juga lawan Fulham yang di zona degradasi kebangetan. Oke, nah di sini eh, main yang sprem aja, main yang 1/4 aja. Oke, salah. Nah, main yang seperempat atau main yang setengah. Oke, gue udah nyatat juga kalau di sini Fulham ada beberapa pemainnya yang cedera, kalau sementara Everton itu enggak. Si striker Inggris yang main di Everton itu masih tajam, ada James Rodriguez sama ada yang lain. So gue rasa Everton di sini bakal metik poin. Oke, ya kalau mereka deserve jadi juara, ya mereka metik poinnya 3, bukan 1. Kalau lo jagoin Everton, pasang Everton. Oke. Lalu yang kedua, ada Sheffield lawan West Ham. Nah, ini sebenarnya di sini lo lihat sendiri eh Sheffield peringkat terakhir, dia di fur setengah sama West Ham. Jadi di sini West Ham harus menang 1-0 paling enggak atau 2-1. Kalau kita lihat hasil pertemuannya, kok banyakan menangnya Sheffield ya dibanding West Ham ya. Nah, tapi nggak apa-apa. 2-2-1 mungkin sekarang saatnya ini yang dua gitu. Tapi bisa juga draw nih. Nggak tahu deh gue. Oke, karena ini sama-sama peringkat eh yang satu bawah, yang satu tengah. Cuman biasanya tengah-tengah rada bawah sebelum-sebelumnya. Jadi gue nggak terlalu menyarankan dan gue nggak main di sini. Paling gue lihat aja nanti skornya babak pertama berapa. Terus kita lihat gue main bola jalan nanti. Lalu berikutnya ada Leeds lawan Arsenal. Leeds baru promosi ya di awal musim, di awal pertandingan banget dia bagus tuh. Cuman beranjak turun seperti Everton penampilannya. Sementara Arsenal emang dari awal segitu-segitu aja, malah beranjak naik sih sebenarnya dia. Dia 5 pertandingan terakhir dia
kalah, menang sekali ini lawan MU, terus ini kalah 3-0 lawan Aston Villa. Aneh ya, menang 1-0 lawan MU di kandang MU, cuma di kandang sendiri kalah sama Everton. Sorry, kalah sama Aston Villa yang semalam baru kalah sama Brighton. Konyol gak sih? Hah, nggak worth it banget nih Arsenal nih. So di sini gue ngejagoin Leeds karena si Arsenal juga harus main di Liga Champion, dia mau travel ke Molde, Molde itu di Swedia atau Denmark, Swedia kalau nggak salah sih. Pokoknya ke nun jauh sana deh, dingin. Nah dengan protokol COVID segala macem, nah ini gue yakin pasti kepikiran nih Arsenal. Sementara Leeds sudah siap di kandang. Secara gue dulu pernah di sini, jadi gue yang jagoin Leeds. Udah gue pasang. Oke, paling nggak draw lah. Gitu. Uh, sama under. Arsenal nggak akan berani dia main buka-bukaan dia. Dia menghindari karena dia mau main di Liga Champion. Oke, dia pasti bakal main aman, bakal main ball possession. Sesekali apa namanya mengandalkan serangan balik dan bola mati, gue yakin di situ. Oke, nah kalau di situ Leeds kecolongan, nah itu gawat. Di sini Leeds harus bisa mengendalikan lapangan tengahnya. Di mana Arsenal itu menang lapangan tengahnya lawan MU. Nah, di sini Leeds bisa nggak? Worth it nggak Leeds bertahan di Premier League? Kalau worth it, paling nggak seri. Oke, atau kalah tipis ya nggak apa-apa lah. Oke, so main bawah. Oke, main bawah dalam artian Leeds satu under. Si, oke, Arsenal menang. Di sini dia nggak pernah kalah. Oke, menangnya paling 1-0 atau 2-1. 2-1 under yang 3/4 masih menang. Oke. Terus ada pertandingan Liverpool lawan Leicester City. Nah, nih. Ini agak tricky juga nih. Tapi seru dan menarik buat dibahas. Liverpool di sini dia juga main di Liga Champion. Sementara Leicester dia main di European League ya. Dua-duanya sama-sama peringkat 1 di klasmen sementara di Liga Liga Eropa itu. Nah, di sini Liverpool itu banyak pemainnya yang cedera. Dia tertatih-tatih dari belakang sampai depan. Van Dijk, terus satu lagi siapa? Robertson ya kalau nggak salah terakhir tuh yang cedera. Nah, terus juga pemain tengahnya diragukan kefitnessannya. Juga di depan dia tanpa salah. Kalau di depan tanpa salah betul dong berarti. Maksud gue di depan tanpa Muhammad Salah yang positif COVID gara-gara menghadiri pesta adiknya. Emang salah apa? Kalau gue jadi salah sih ya nggak salah. Tapi namanya salah ya jadi salah gitu. Oke, well di sini lihat rekor Leicester 5 kali main menang, 5 kali main 5 kali menang beruntun. Oke. Nah, sama-sama harus travel, tapi di sini Liverpool main di Anfield. Anfield udah oke, you will never walk alone, but nggak akan ada penonton di situ yang serame yang bakal ngasih yang bakal jadi pemain ke-12. Jadi dengan Liverpool yang pincang ngasih furan sebesar ini, gue rasa sih udah tahu jawabannya apa ya. Oke, Liverpool menang, ure. Cuman nggak akan sampai segede ini juga kali selisihnya ya. Gitu. Maksud gue yang ini nih. Paling selisih 1 aja. Gitu. Ini juga gue rasa agak-agak nggak mungkin sih. Dua-duanya main terbuka, saling golin, ya bisa aja itu bisa terjadi gitu. Cuman peluangnya kalau menurut gue kedua tim bakal main hati-hati. Oke, udah sama-sama di peringkat atas 3 dan 4, berbagi poin pun nggak masalah sebenarnya, satu-satu. Satu buat Liverpool, satu buat Leicester. Nanti mereka bakal main lagi di Liga Eropa. Jadi mereka bakal kejar di pertandingan setelahnya. So di sini gue udah sih tadi udah gue bet itu under. Mari kita lihat. Terus ini
Ada Burnley lawan Palace, gue belum dapat ininya, belum dapat furannya. Cuman kalau misalnya ngelihat hasilnya di sini kok Burnley selalu kalah lawan Crystal Palace at home. Oke, ini bukan B nih. Ini C. Tapi ini pertandingan sampingan, gue agak ragu nih Burnley lawan Crystal Palace. Kurang begitu menarik buat disimak. Kita main yang ini aja nih yang atas. Oke. Nah, terakhir sebenarnya cukup menarik sini ada Wolverhampton lawan Southampton. Wolverhampton itu tahun kemarin ajib. Tahun sekarang agak sedikit menurun dibanding sama Southampton yang lagi naik abis. Danny Ings sama Shane Long ya. Itu dua-duanya lagi golin terus. Nah, bagaimana skornya? Wolverhampton itu seharusnya dia di atas. Karena tahun lalu dia cukup bagus di peringkat tengah ke atas kalau gue nggak salah ya. Southampton ini nih yang dia nggak, yang unpredictable. Nah, ada apa ini? Mendingan yang gaib-gaib gini kita pas dulu aja. Furannya juga belum keluar. Gitu. Oke. Jadi di sini ada Fulham Everton. Terus Sheffield West Ham di sini gue lebih cenderung ke Sheffield, draw sih, lebih cenderung ke draw. Cuman janganlah maksudnya yang kalau misalnya nggak jelas, nggak tahu pemainnya, mendingan pas saja. Leeds Arsenal itu di sini Leeds kalah tipis atau seri atau under. Lalu Liverpool sama, dia menang tipis lawan Leicester atau seri atau under. 3 itu aja. Oke, kita ke Liga Italia. Ini ada yang seru, ini adalah kalau kita lihat Fiorentina lawan Benevento. Benevento peringkat 7 tapi kok 5 pertandingan terakhir kalah. Apa? Oh iya, ini nampaknya ada sedikit yang perlu kita koreksi. Coba kita lihat Benevento itu ada di peringkat berapa di Benevento. Sebentar, kita cek. Oh, Benevento di sini peringkatnya harusnya ke-16. Ini tadi copy paste Everton ini tadinya. Oke, peringkat 16. Nah, kalau peringkat 16 Fiorentina lawan Benevento, kita lihat aja prestasinya. Seri menang, kalah, draw. Menang, kalah, draw, pasti bawaannya pengen menang dong. Benevento kayaknya hopeless deh. Aduh, kita udah kalah terus nih, udah lah ya gitu. Cuman yang jadi masalah di sini adalah furannya gede cuy. Paling kecil 3/4. Kalau lo berani, lo yakin lama sama Fiorentina, ya lo main Fiorentina lah. Dari hasil pertandingan yang udah pernah antara kedua tim juga Fiorentina menang dua-duanya. Paling harapannya di sini menang setengah kalau main Fiorentina. Gitu. Oke. Tapi itu semua berdasarkan logika ya. Bisa jadi Benevento tiba-tiba jadi draw gitu. Tapi kembali kepada masing-masing. Dengarkan feeling kalian, pakai feeling. Sepak bola itu memang logika, tapi ada feelingnya, intuisi di situ bermain. Karena bola itu bundar, saudara-saudara. Oke, sekarang ini yang menarik nih, AS Roma lawan Parma. Nah, buat pendukung Roma yang udah 2 kali menang, terus 2 kali seri terus menang, ketemu Parma yang peringkat 15. Tapi prestasinya lagi lumayan nih Parma nih. Sebelumnya agak-agak di bawah dia. Dari seri, draw, menang, draw. Oke, furannya sama kayak furannya 3/4. AS Roma ngefur 3/4. Oke, AS Roma di sini berpeluang menang, menambah 1 W lagi di sini. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi gue mencatat ini di kedua pemain banyak
di kedua tim banyak pemain yang cedera. Oke, terus di kandang di Roma ya, di kandang Roma itu setiap pertandingan lawan Parma 2 kali terakhir itu menang 2-1. Oke, seandainya tren itu berlanjut, ya menangnya 2-1 lagi, menang 2-1. Kalau kalian main Parma, mainnya 3/4, menang setengah. Risk taker atau bukan kalian eh, berpeluang kalah full tapi hanya berpotensi menang setengah, worth it nggak? Kalau menurut kalian worth it, ya udah main kecil aja, jangan digebuk, rugi. Tuh, di sini AS Roma dia juga bakal menyimpan amunisinya karena dia bakal travel ke FC Cluj, entah di mana ini. Cuman yang jelas dia AS Roma bakal mempertahankan posisinya di Cluj. Nggak tahu ini yang main ini banyak pemain mudanya di yang mana nih? Di yang sini apa yang di Liga Champion? Oke, jadi di sini kalau berdasarkan logika dan prediksi gue AS Roma unggul 1 bola, sorry, 1 gol, 1 bola. Jadi menang setengah. Main dikit aja. Oke. Berikutnya, nah ini Inter Milan Torino. Ini gue menanti-nantikan pertandingan Torino loh. Kenapa gue menantikan pertandingan Torino? Karena Torino itu ada Belotti, striker Italia yang kalau menurut gue sih di timnas dia bagus ya mainnya. Tapi kok klubnya peringkat 17 gitu. Gimana gitu. Kayak kurang pas. Nah, sementara di sini lawannya Inter lagi. Inter itu dia uh, lagi di peringkat 8, lagi di peringkat tengah. Ini agak sama nih antara Liga Italia dan Liga Inggris. Tim yang tadinya di papan atas sampai match day sekarang itu masih di papan tengah. Kayak misalnya Inter Milan. Nah, ini dia mengalami kesulitan nih. Kenapa? Karena dia main di banyak liga. Coba kita lihat. Dia next week tengah minggu itu dia bakal main lawan Real Madrid. Di mana dia Inter Milan masih peringkat 4, Real Madrid peringkat 3. Nah, gengsi yang mana nih yang dipentingin nih? Kalau menurut gue, lawan Torino, Inter Milan pasti bakal nurunin pemain muda. Sementara pemain yang topnya, yang kemarin itu baru main di European Nation League, kayak ada Lukaku, terus juga main di apa namanya kualifikasi Piala Dunia kayak si penyerang Argentinanya siapa namanya lupa lagi yang kecil itu. Nah itu dan pemain lainnya pasti bakal diistirahatkan lebih lama supaya lebih fit lawan Real Madrid. Paling dimasukin babak kedua. Babak pertama mereka pakai pemain-pemain muda. Itu prediksi gue. Jadi di sini Torino punya kemungkinan mencuri angka. Torino mencuri angka. Oke, mencuri angka, berbagi angka satu-satu, satu Torino, satu Inter Milan, atau ya oke lah Inter menang, tetap menang, tapi selisihnya 1 dan golnya nggak banyak, gitu. Seperti di sini udah gue tulis ya, prediksi secara logika itu draw atau Inter menang selisih 1 dan under atau under pilih salah satu aja. Kalau mau main tiga-tiganya coba hitung K-nya plus atau minus selisih K-nya. Oke. Ada baiknya lihat pertandingannya dari babak pertama supaya nggak salah ambil keputusan. Oke. Lalu ada Sampdoria lawan Bolonya. Ini kalian bisa pause untuk kalian lihat sendiri. Udah gue tulis di sini 5 pertandingan terakhir, head to headnya juga. Oh iya, ini ada head to head Torino lawan Inter Milan. 2-1-2. Lebih enak kalau jadi 2-2-2 ya. Secara besok tanggal 22, ya nggak? Jadi kayaknya 2-2-2 enak nih. Berarti kalau 2-2-2 berarti seri. Ya itu adalah logika gila itu. Nggak tahu dari mana munculnya. Tapi bukan logika sama sekali. Bisa jadi intuisi sih.
Tapi di sini gue feeling eh, lebih ke Torino sih, lebih ke Torino under. Oke, di sini pertandingan terakhir ada Sampdoria Bolonya. Sampdoria lagi naik, Bolonya juga sih lagi berkutat dia di situ. Lebih banyak menang Bolonya. Hmm, kalau mau main Sampdoria kecil-kecil aja, cuman gue sendiri juga nggak yakin karena karena besok tanggal 22 ya, gue khawatir banyak yang seri nih gitu. Jadi yang gue nggak tahu banget, mendingan gue nggak main. Ada Verona lawan Sassuolo juga. Nah, kalau mau Sassuolo bisa dipegang nih. Tapi Verona juga bukan tim sembarangan loh, baru nahan AC Milan 2-2 dia. Tuh, Sassuolo juga bukan sih. Jadi bisa jadi seri nih dua tim. Udinese lawan Genoa, pertarungan dua tim yang di papan bawah. Udahlah seri-seri aja lah. Salah satu menang juga nggak masalah, nggak usah dimainin. Nah ini mainin nih. Napoli lawan AC Milan. Oke, Napoli peringkat 4, AC Milan peringkat 1. Oke, penyerang AC Milan baru aja kalau nggak salah dia dinobatin jadi MVP ya, si Zlatan. Nah, tapi entah kenapa di sini Napoli lagi. Napoli ngefur AC Milan sampai 3/4. Nah, enak nggak tuh? Entah ini pancingan atau emang enak dimakan. Berani nggak masang Napoli? Kalau ngelihat dari kayak gini, Napoli ngasih 3/4 ini bisa jadi permainan bandar. Tapi kan kita di sini mau main bola, bukan mau main bandar. Kita kita cuma nebak aja nih siapa yang menang prediksinya. Ya kalau gue ya jelas pegang AC Milan lah. Apalagi di sini kalau seri aja menang atau 1-0 cuma kalah setengah. Jadinya di sini gue pilih AC Milan. Oke, uh, seri bisa jadi seri. Atau salah satu menang, Napoli menang mungkin selisih 1 gol, kalah setengah ya nggak apa-apa. Kasih deh. Tapi kita lihat, kita main bola jalan nanti gimana hasilnya. Oke, ini perlu diperhatikan juga dua-duanya. Napoli itu bakal main di Liga Champion peringkat 1 sekarang. Tapi nilainya sama-sama 6-6-6 sama peringkat 2 dan 3-nya. Silahkan cek sendiri. Nah, jadi Napoli juga pasti nggak akan menyia-nyiakan kesempatan di Liga Champion tahun ini. So, lawan AC Milan, gue eh, nggak yakin Napoli bakal turun full tim. Secara mereka pasti bakal mempertahankan posisinya di Liga Champion. Yang kalau menurut gue sih lebih prestis ya. Terus juga AC Milan dia bakal main di Liga Eropa besokannya. Jadi agak punya waktu lebih lama 1 hari buat istirahat. Jadi bisa nurunin pemain andalannya. Oke. Okay? Terus di sini satu hal yang gue khusus Liga Italia ya. Italia itu dia memegang teguh apa ya, bukan memegang teguh ya Pak. Italia itu kental kayak dengan respect. Kalau kalian nonton film Godfather kan respect. You are welcome to the family. Kayak gitu. Nah, di sini pelatihnya Napoli adalah Gennaro Gattuso, ex pemain AC Milan. Apa jadinya kalau Napoli sampai mengalahkan AC Milan? Ya, mungkin nggak kenapa-kenapa sih. Cuman pasti ada satu tempat di hatinya Gattuso di mana dia nggak harus mengalahkan AC Milan untuk jadi juara. Seandainya Napoli menjadi juara. Seri pun cukup. Oke, that's why gue pasang Milan. Oke, juga kenapa apa ya? Kayak misalnya nih, contoh di Fiorentina lawan Benevento. Ini peringkat 16 ya. Di sini gue sempet menulis under. Kenapa? Karena di sini gede banget. Over under itu 2,3/4 sampai 3,5. Nah, perlu ada 4 gol supaya menang main over.
Oke deh, apa namanya, Fiorentina menang, tapi menangnya nggak usah banyak-banyak. Soalnya kasihan Beneventonya juga 1-0, 2-0 juga udah cukup gitu. Jadi kalau mau main yang ini Fiorentina Benevento main under aja. Gue juga mau main sih habis ini. Gitu. Oke, next. Nah, di sini ada sedikit catatan. Ini sepak bola sekarang lagi masa transisi di mana lagi pandemi, di mana pertandingan dijalankan tanpa penonton. Pertama, jadi yang home bukan berarti tidak akan terasa seperti home sesungguhnya, dan juga beberapa pertandingan home itu dipindahkan tempatnya menjadi netral, di tempat netral. Jelas itu tidak menguntungkan buat yang seharusnya home. Oke. Terus jadwal pertandingan yang sekarang sih lagi karena masih mulai ini banyak turnamen lagi mulai, jadi lagi banyak-banyaknya pertandingan. Itu hampir setiap minggu itu mereka main, apalagi pemain-pemain internasional mainnya tuh udah bukan yang main di satu tempat doang, cuman keliling dunia cuy. Main di main di timnasnya dia misalnya di Argentina, habis itu balik lagi ke Italia, habis itu melancong ke Swedia buat lawan tim Swedia. Nah, oke, lo keren, lo skill hebat, cuman dengan kondisi seperti itu nggak akan bisa fitness itu dipertahankan gitu loh. Pasti di sini akan ada rotasi yang dilakukan oleh pelatih dengan menurunkan pemain muda. So di sini menurut gue sekarang ini lagi masa transisi pemain muda itu naik. Oke. Jadi bukan berarti tim yang besar bisa mengalahkan tim yang kecil itu dengan skor besar. Ya kecuali beberapa tim ya mungkin yang emang bedanya jauh banget, terus juga punya pemain yang fit sekuat-kuat kayak Juve, itu gue akuin gitu. Oke, hati-hati dengan furan besar. Sebelum main, ada baiknya lihat line up-nya dulu. Siapa tahu tim yang kalian pilih nanti itu bukan nggak kayak yang kalian harapkan pemain-pemainnya. Oke, coba lihat dulu baru main. Oke, terus lihat jadwalnya. Habis lawan ini lawan mana? Sebelum lawan ini pemainnya main di mana? Lihat jadwal ya. Terakhir, match day Sabtu kemarin, tanggal 21 bulan 11 tahun 20. Banyak pertandingan yang berakhir dengan hasil 2-1, ya 1-1 dan 2-0. Nah, sekarang hanya tanggal yang berbeda. 22 bulan 11 tahun 20. Di sini bisa jadi pertanda kalau under itu udah nggak lagi bisa diandelin, under menjadi over. Yang tadinya 21 itu under, sekarang bisa jadi 22. 22 itu di atas 3 over. Bisa juga menandakan kalau hasil pertandingannya seri. Nah, jadi ini bisa kalian terapkan untuk Leeds Arsenal, Liverpool dan Leicester. Untuk Fulham Everton enggak. Dia enggak terpengaruh. Tapi bisa jadi sih, cuman lebih ke ini analisa gue yang ada under-undernya ini. Nah, ini itu ngaruh di situ. Bisa jadi nggak zaman lagi, cuman tetap aja sih udah gue tembak juga. Lalu ada Inter Milan Torino. Bisa jadi kedua tim saling menyerang dan saling cetak banyak gol. Tapi gue nggak terlalu percaya sama yang mistik, yang mustahil gitu-gitu. Oke, bisa aja kejadian, tapi gue pengen nggak percaya itu. Tapi kita lihat hasil nanti aja, oke? Good luck. Kasih report di komen ya, menang kalahnya. Ciao.